1, 2, 3. Hai semuanya. Hai semuanya, it's Keke and welcome back to my channel. Tahu nggak kenapa hari ini aku ceria banget? Karena hari ini aku ulang tahun, guys. Happy birthday Keke, happy birthday Keke. Nyanyi nggak kalian? Nyanyi nggak? Nah, hari ini aku ulang tahun yang ke-25 tahun, guys. Udah agak tua ya gue. Jadi buat kalian yang belum kenal aku, ini adalah video yang sangat tepat karena di sini aku akan cerita banyak dan membuka lebih banyak soal diri aku. Aku kenalan dulu aja kali ya. Nama aku Keke Genio, biasa dipanggil Keke, di rumah dipanggilnya Nio. Terserah kalian mau manggil aku apa. Aku akan mendeskripsikan diriku mungkin melalui 3 hal ya. Yang pertama, my past experience. Yang kedua, apa yang aku lakuin sekarang nih. Dan yang ketiga, my future career aspiration. Nah, yang pertama, dulu aku sempat kuliah teman-teman di Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung. Angkatannya angkatan 2013. Silakan hitung sendiri setua apa aku ya. Udah lama banget, 7 tahun yang lalu men masuk kuliah. So, dari lulus kuliah di SBM, aku sempat kerja dulu sekitar 7 bulanan gitu di retail company. Tapi kayak kurang suka sama kerjaannya, akhirnya resign dan mutusin buat bikin bisnis sendiri. Nama bisnisnya yang aku jalanin sampai sekarang adalah Lokapoint. Nah, jadi sekarang aku adalah Chief Marketing Officer sekaligus co-founder dari Lokapoint Indonesia. Lokapoint tuh online booking platform buat villa, homestay, guest house gitu. Cuman bedanya kita sama yang lain, kita itu provide pengalaman lokal di dalam penginapan yang kita sewain. Visit aja at Lokapoint deh. Soalnya video hari ini bukan tentang Lokapoint, tentang aku. Jadi ya segitu dulu aja ya. Nah, sejujurnya di Lokapoint ini aku bener-bener belajar banyak banget. Mulai dari marketing sampai bisnis, entrepreneurship, itu bener-bener digembleng banget. Jadi walaupun aku tuh lulus dari sekolah bisnis, itu nggak menjamin guys kalian di lapangan akan siap beneran buat bisnis dan langsung sukses gitu. So ya, itu kira-kira kesibukan aku. Selain juga content creator juga di YouTube barengan sama kalian. Selanjutnya yang ketiga, nah ini yang agak ekstrem ya. Ini aku akan cerita di sini, aku akan buka bertepatan dengan ulang tahun aku. Aku pengen lebih autentik dan lebih jujur sih ke kalian. Kan kita berteman kan guys, udah lama kan kita. Jadi aku seneng sih di Lokapoint. Cuman selanjutnya sih memang goals karir aku pengen kerja dulu, menimba ilmu bisnis dan menimba ilmu marketingnya di tempat lain, alias di sebuah consulting firm gitu di Jakarta. Harusnya setelah corona aku bakal mulai untuk kerja. So excited. Jadi nanti aku akan kerja full time di sana, ngerjain part time Lokapoint, bisnis aku tetap sambil juga ngerjain YouTube konten di setiap weekend. Nah, jadi mungkin pertanyaan besarnya, mungkin kalian nganggap lah udah enak bisnis terus ngapain kamu kerja lagi full time gitu. Nah, makanya di video kali ini bertepatan sama aku udah hitting my 25 years old. Aku akan sharing ke kalian apa aja yang aku alamin dan apa aja yang aku pelajarin selama 25 tahun belakangan. Semoga berguna buat kalian yang sekarang mungkin belum umur 25 atau mungkin kalian sudah lebih dari 25 terus kayak pengen ngecek aja apakah kita mengalami hal yang sama. Pokoknya ini akan jadi video yang paling jujur dari aku selama ini dan video paling menarik sih. Oke, so stay tuned. Oke, jadi balik lagi ke alasan yang sebelumnya, kenapa akhirnya aku memutuskan buat kerja full time di Jakarta abis corona ini. Sebenarnya alasannya cukup ada banyak ya, ada beberapa pertimbangan, pasti nggak mungkin kayak pertimbangannya cuman random aja gitu, nggak mungkin. Sebenarnya satu, intensitas aku di marketing di Lokapoint itu udah lebih berkurang karena nantinya itu kita mau shifting sih, amin bisa shifting dari B2C ke B2B. Jadi B2B bisnisnya itu seperti apa? Nah, jadi itu kita awal tahun kemarin alhamdulillahnya dapat offering buat collaboration sama sebuah company gitu. Nah, company ini tuh dia punya klien-klien yakni kota-kota macam-macam di Indonesia. Nah, kota-kota ini mereka pengen banget nih ngedevelop smart city mereka, smart tourism mereka, dengan salah satunya membuat aplikasi buat tourism bookingnya gitu. Nah, Lokapoint ngerjain development buat
smart tourism apps-nya ini. Nah ya gara-gara itu mungkin sekarang udah lebih autopilot secara marketing. Terus abis itu aku ngerasa oke, mungkin aku butuh ruang belajar yang lain gitu loh. Kalau misalnya aku masuk consulting, mungkin aku akan lebih banyak lagi belajar gitu dari case-case marketing dan case-case bisnis yang lebih gede lagi scale-nya dari Lokapoin. Nah aku butuh banget nih karena aku ngerasa selama ini tuh untuk membuat sebuah bisnis dari 0 ke 1 gitu aja, from 0 to 1, dari yang nggak ada jadi ada, itu aku tuh ngerasa oke, kayaknya aku bisa gitu. Udah lebih banyak experience-nya ya, bukan Lokapoin doang. Pas kuliah aku pernah bikin bakso bakar, pernah bikin konveksi, wah macam-macam lah gitu. Mungkin itu udah ada beberapa experience-nya yang semoga bermanfaat gitu. Cuman aku lebih butuh sekarang itu untuk yang lebih strategik gitu, ilmu-ilmu yang lebih strategik, yang lebih berguna untuk mengembangkan sebuah company dari 1 ke infinite. Itu adalah salah satunya aku pengen masuk consulting. Ini sebenarnya aku nggak mau disclose sekarang, tapi ya udahlah nggak apa-apa, biar kalian doain. Jadi aku masih pengen banget buat nerusin pendidikan aku ke master, entah MBA, entah mungkin fokus di marketing. Aku belum tahu sejujurnya. Cuman aku kepengen banget, dan aku ngerasa experience yang aku lalui selama ini, at least setelah aku lulus di 2016 sampai nanti ini, akan membantu aku buat bisa masuk dan diterima di universitas yang aku kepengenin gitu. Doain aja. Aku nggak bisa disclose uninya apa, jurusannya apa, karena ya honestly aku masih kayak agak-agak ngeblur. Cuman aku tahu purpose-nya nanti sampai at least umur 29-30 nanti tujuannya ke sana sih gitu. Jadi mungkin dari sini teman-teman bisa belajar ya. Jadi dalam menemukan passion dan juga menemukan purpose atau tujuan itu nggak bisa dalam satu malam kalian kayak tiba-tiba terus ketemu, oh iya aku pengen mengubah dunia dengan cara ini gitu. Nggak bisa kayak singkat seperti itu. Kalian mungkin butuh proses yang agak terjal, kayak aku harus kerja dulu, terus bisnis, terus sekarang tiba-tiba pengen kerja lagi. Itu tuh mungkin akan beda-beda tiap orang, tapi kalian harus tahu gitu, itu nggak bisa happens overnight lah intinya. Sebuah pertanyaan yang bisa membantu banget buat kalian menemukan passion dan purpose kalian adalah ini nih. Kira-kira nih ketika kalian udah umur 30 tahun nanti, terus kalian menanyakan balik nih ke diri kalian sendiri, hal apa ya yang kira-kira belum kalian lakuin dan membuat kalian menyesal gitu. Dan kalian sebenarnya pengen nih, dan kalian ngerasa akan lebih happy ketika kalian udah melakukan itu sebelum umur 30. Nah, ya udah habis itu setelah itu biarkan Allah yang menentukan gitu loh, jalan yang terbaik buat kalian tuh sebenarnya apa. Karena kita nggak tahu gitu. Kalau kalian bingung, kalian jalanin aja secara paralel. Sebenarnya intinya adalah kalian kalau lagi bingung, lagi galau untuk memutuskan sesuatu yang penting banget dalam hidup kalian, misalnya kayak milih jurusan, milih kampus, milih kerjaan, bisnis, kuliah, atau kerja gitu, yang paling penting adalah selain sholat istiqoroh ya, kalian bisa cobain, usahakan ketiga-tiganya atau kedua-duanya. Usahain aja dulu gitu. Banyak ketemu orang, cobain, usahain. Abis itu kalian akan tiba-tiba kayak dikasih petunjuk gitu loh. Akan dikasih petunjuknya itu dengan cara ketemu orang yang tepat, di saat yang tepat pula. Akhirnya kalian bisa berpikir, oh kayaknya aku memutuskan ini aja nih, oh kayaknya aku mending bisnis ini aja nih, kayak gitu. Jadi selama kalian berusaha, selama kalian ya bergerak gitu dan berdoa, pasti bisa menemukan gitu. Semangat. Oke, selanjutnya ini aku mau cerita, mungkin kalian banyak juga yang mengalami hal seperti aku, jangan-jangan ya. Jadi kalau aku tes personality test di Enneagram, tipe kepribadian aku itu adalah tipe achiever, guys. Jadi intinya aku tuh bener-bener fokus terhadap outcomes, achievement, hasil gitu. Suka banget produktif, suka banget memenangkan sesuatu atau mencapai sesuatu goals gitu. Nah, tapi ternyata selama 25 tahun ini, terutama setelah lulus ya, bener-bener belajar bahwa gak semua hal kita bisa kontrol gitu loh. Ada hal-hal kayak tren market, perasaan orang ke kita, pikiran, persepsi orang ke kita, itu bener-bener kita gak bisa kontrol gitu. Dan hal-hal yang gak bisa dikontrol ini dulunya tuh bener-bener bikin aku frustrasi, bikin stres, sumpek aja gitu loh. Kayak aduh, misalnya ya, aku kasih beberapa contoh yang hitting my stress
mindfulness banget. Pertama, pas aku kayak resign kerja, terus akhirnya mutusin bisnis. Terus aku kebayangnya itu bahwa oh bisnis, terus mungkin beberapa bulan doang ya udah kayak sukses gitu loh, kayak uangnya banyak, omset ratusan juta. Padahal sampai di detik ini pun benar-benar masih struggling gitu loh. Karena kita sekali lagi market itu adalah pihak yang nggak bisa kita kontrol, mau kita paksa mau kayak gimana gitu kan. Jadi akhirnya aku lebih memfokuskan diri, memfokuskan tenaga dan emosi untuk mungkin melakukan inisiatif marketing, bikin strategi, analisis, terus ya bikin promotion apa gitu. Sebenarnya market tuh nggak akan salah, ya nggak sih? Market nggak akan salah, dia nggak akan pernah bohong. Tapi ya kembali lagi semuanya ke kitanya gitu. Nah terus misalnya pas Oktober kemarin kan akhirnya kayak aku udah kepikiran aku pengen kerja nih, mulai mempersiapkan gitu. Tapi aku kayak bener-bener stres dengan hal-hal yang sebenarnya di luar kontrol gitu loh. Kayak nanti kata orang gimana kalau aku dulunya bisnis terus akhirnya kerja, kayak orang-orang pasti ngehujat, terus kayak orang-orang bilangnya aku gagal dan lain-lain. Terus abis itu aku juga cukup stressful dengan masuk consulting susah, harus belajar case interview, harus belajar ini itu. Nanti di sana jangan-jangan aku lebih nggak happy daripada aku sekarang. Lah kayak gitu-gitulah pokoknya. Akhirnya hal itu benar-benar kontraproduktif gitu loh. Jadi aku fokus ke hal-hal yang nggak bisa aku kontrol, nggak bisa aku predik. Jadinya aku malah kayak kerja ogah-ogahan, persiapan kerja ogah-ogahan, ketemu orang ogah-ogahan gitu, kayak nggak jelas gitu. Sampai akhirnya ya udah kayak sadar, oke, kayak ngapain gitu. Ya udah, aku cobain aja jalanin dua-duanya, bisnis sambil persiapan buat tes di consulting firm. Terus habis itu ya udah, kalau misalnya jalannya emang dimuluskan ya udah, itu emang jodohnya gitu aja sih. Jadi teman-teman, ini adalah salah satu kunci kalian bisa bahagia dalam hidup sih. Kok aku ngerasa ya, belajar 25 tahun belakangan. Jadi ketika kalian ngefokusin emosi, energi, pikiran kalian terhadap hal-hal yang emang bisa kalian kontrol, itu lebih enak gitu jatuhnya. Terus habis itu yang kedua, kalian harus tahu gitu bahwa kebahagiaan itu bukanlah future, bukan past, tapi present gitu loh. Sekarang, kalian kalau bahagia ya harus sekarang, nggak buat nanti-nanti. Jadi daripada kalian worrying your future atau regretting your past, kalian lebih fokus aja ke hari ini gitu. Kalau aku sekarang nih lagi syuting, lagi ngobrol sama kalian, ya udah aku kayak enjoy aja gitu. Entah nanti masalah aku belum reporting tugas, entah masalah nanti aku harus ngajar, entah masalah nanti kerjaan corona dan lain-lain, kayak ya udah aja gitu loh. Karena itu nggak bener-bener di luar kontrol kita. Jadi ngabisin energi banget, ngabisin emosi banget kalau misalnya kita terlalu mikirin hal-hal seperti itu gitu. Tapi bukan berarti nggak mikirin sama sekali ya. Kayak sesuaikan aja porsinya dan sesuaikan aja perspektif kalian dalam melihat hal-hal itu. Jangan dijadiin masalah gitu, biasa aja. Nah, yang terakhir nih, kalau misalnya aku sekarang nih ditanya karir goal aku apa yang kayak fix pasti milestone-nya apa gitu, sejujurnya to be honest aku juga nggak tahu guys, nggak bisa memastikan juga. Tapi aku tahu pasti gitu loh, value aku dalam memutuskan sesuatu, terutama berhubungan dengan karir tuh apa aja. Pertama, yang penting aku suka. Kedua, yang penting align sama purpose aku. Aku pengen belajar banyak dari situ, pengen bermanfaat buat orang. Kalau bisa itu kerjaannya bisa jadi ibadah karena nolong orang. Sebenarnya mungkin purpose-nya ke situ, value-nya itu. Jadi dalam memutuskan apapun terkait karir, ya udah berdasarkan itu aja. Misalnya nih, sekarang kan aku umur 25, terus aku kayak tadi bilang, pikirkan umur 30, bla bla bla. To be honest nih ya guys, to be honest nih di akhir video, aku nggak ngerti juga gitu loh, akan bener-bener step by stepnya 5 tahun lagi akan menjadi apa. Bisa aja berubah, tapi aku tahu pasti bahwa just be flexible, just be open for changes gitu loh, itu yang paling penting. Karena kadang kita itu bisa belajar sesuatu kalau kita open dengan sesuatu. FYI ya guys, kalau misalnya kalian belum lulus nih dari dunia perakademikan, belum ada di dunia nyata, kalian harus tahu bahwa dunia nyata itu agak beda dari dunia kuliah atau sekolah gitu loh. Dunia sekolah, kalian benar-benar dikasih silabus, terus kalian tahu nih setelah melalui hal-hal ini dan tes-tes ini kalian akan belajar apa. Tapi dalam kehidupan yang beneran itu, kalian dikasih masalah, kalian dikasih benar-benar cobaan yang banyak.
Tapi apa yang kalian pelajarin tuh benar-benar tergantung dari serapan kalian sendiri, tergantung dari refleksi kalian sendiri gitu. Jadi ya be open aja, siapa tahu kalian bisa belajar hal banyak dari suatu masalah, dari suatu kegagalan, atau kalian bisa ternyata nemu opportunity baru dari memutuskan sesuatu yang menurut kalian kayak nggak pas sebelumnya gitu. Kayak misalnya nih 4 tahunan yang lalu di 2016 aku tuh mikirnya habis lulus akan langsung pengen S2 gitu loh, kayak langsung tes IELTS, GMAT dan lain-lain. Turns out ternyata akhirnya kayak melihat kesempatan buat bikin startup, karena waktu itu startup kayak lagi booming-boomingnya banget, pendanaan juga lumayan banyak, support lumayan banyak dari pemerintah, dari swasta, dari kampus. Akhirnya ya udah kayak udah ikutin jalan gitu loh. Pas partnernya ada juga, kesempatannya ada, ya udah akhirnya jadilah aku menjadi seorang startup founder, jadi suka sama marketing juga sekarang, walaupun jurusannya kewirausahaan tapi ternyata lebih sukanya banget ke marketing. Itu gara-gara aku ngambil kesempatan itu gitu loh. Jadi rencana bisa berubah. Contoh lainnya nih, aku mikirnya kayak oke, aku akan bisnis aja terus gitu. Terus akhirnya tahun kemarin kepikir ya udah kayaknya aku tetap pengen nih S2 gitu. Aku harus kejar lagi nih S2. Nah, ternyata pas aku mendalami lebih dalam, oh S2 tuh ternyata harus seperti ini, backgroundnya harus seperti ini, skill yang harus dipunya kayaknya kayak gini-gini. Ya udah akhirnya tiba-tiba kepikiran juga, oh ya udah deh. Abis itu aku masuk consulting firm dulu aja. Tapi again guys, kayak rencana mungkin bisa aja berubah. Purpose dan passion kalian tuh bahkan bisa berubah. Jangan salah, kalau kalian sekarang mungkin bilang passion aku itu berdagang, aku nggak suka kerja diatur-atur. Tapi siapa yang tahu gitu loh, kayak suatu saat kalian akan melihat opportunity di dalam diri kalian yang ternyata membuktikan bahwa kalian itu suka kerja, cuman industrinya aja yang harus disesuaikan. Aku nggak tahu, mungkin setelah ini kalian akan melihat aku seperti apa, but this is the truest version of myself. Kalau biasanya benar-benar aku kayak ya udah kayak ngajar kalian, bikin video, nge-script gitu. Kalau sekarang mungkin lebih go with the flow, aku membuat kalian lebih mengenal aku aja. Hopefully dengan keterbukaan kita ini kita bisa saling paham satu sama lain. Kalau misalnya nanti aku bikin kayak konten-konten soal hal-hal lain di luar bisnis dan di luar education, mungkin kalian akan paham gitu ya. Karena pasti aku bikin konten yang sesuai dengan hal-hal yang aku suka dan hal-hal yang kalau bisa pernah aku laluin gitu, pernah aku alamin sendiri. Aku harap juga kalian bisa lebih genuine lagi, lebih autentik lagi menjadi diri sendiri. Jangan pernah takut kalau misalnya kalian udah memutuskan sesuatu, misalnya milih jurusan yang kayak bener-bener gak jelas gitu loh, jurusannya kayak sepi peminat. Jangan takut. Atau kalian ternyata lebih milih jadi pekerja, padahal teman-teman kalian pada bisnis sendiri. Jangan takut juga, karena kadang jalan hidup orang bener-bener sendiri-sendiri. Aku mulai kayak bisnis dulu baru kerja, sedangkan teman-teman aku tuh ada yang kerja dulu baru bisnis baru terus kerja lagi. Macam-macam, bener macam-macam. Never compare yourself to others, just be yourself aja deh. Gitu. Ya udah, gitu deh. Kira-kira video hari ini. Kalau misalnya kalian kayak pengen aku bikin video-video story time kayak gini juga lagi, sebenarnya ada banyak yang pengen aku ceritakan guys. Kalian kasih tahu aja di komen kalian pengen aku cerita apa. So ya, terima kasih dan sampai bertemu di video selanjutnya. Bye. Love you guys.